lapang paru yang membentuk suatu gambaran honeycomb appearance yang mengarah ke gambaran ILD dengan pola UIP dengan adanya aortosklerosis. Saat ini kami diagnosis pasien dengan pneumonia bakterialis et causa Pseudomonas aeruginosa, pneumonitis radiasi, DDIPF, INSIP dengan timoma T4N2 M1B dengan stage 4B PS3 post radioterapi SVKS 5 kali yang terakhir dilakukan pada 14 Februari 2006 dengan diagnosis dari TS kardio dengan NICM DDICM dengan HF reduced ejection fraction 45%. Masalah pada saat ini pasien memang ada sesak nafas akut dan kronik. Dengan terapi yang saat ini kami berikan dengan injeksi cefepime 1 gram per 8 jam sesuai kultur dengan pemberian steroid dengan methylprednisolone 62,5 per 8 jam dan injeksi N-acetylcysteine 1200 mg per 24 jam. Dari TS kardio masih berupa terapi amlodipin, ramipril, bisoprolol, spironolakton, artovarstatin serta furosemid 1 kali 4 mol miligram jika perlu. Dan untuk terapi non farmakologi dengan rehabilitasi paru. Sekian presentasi dari kami. Mohon arahannya Profesor dan Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Cindy. Ya, Dokter ya Atrin, Dokter silakan Airi. dok selaku Ya, DPJP. ya, terima kasih. Ya, Ya, ini pasien memang kasusnya adalah udah tegak timoma, ya. Tetapi pasien memang belum sempat kita kemoterapi, ya, belum kemoterapi. Cuma pada saat itu ada SPKS. Oleh karena itu ada pemberian radioterapi sebanyak 5 kali. Memang kalau tadi dari bulan Januari scan pertama memang sudah mulai tampak gambaran seperti ada pressure bergas dan sebagainya. Cuma kami menjadi concern pada saat itu kita belum terlalu apa ya, oh concern kita lebih fokus kepada keganasannya. Tetapi kemudian bulan Maret ini kita scan itu kenapa lesinya begitu cepat gitu ya untuk perburukan terkait dengan fibrosisnya. Apakah itu efek dari radiasi? Ya, tapi yang kami ketahui kalau misalnya efek radiasi kan biasanya memang walaupun ini memang ada GGO-nya juga ya, tapi lebih karena GGO yang gambar fibrosis sangat jarang kecuali kalau sudah fase yang lanjut. Sedangkan pada pasien ini jaraknya masih dekat dari radioterapi dan pada scan ini kemudian hanya baru 5 kali, bukan yang sampai misalnya radioterapi 20 kali dan lain sebagainya. Apakah ada kemungkinan selain dari keganasan pasien ini juga ada IPF atau bentuk ILD yang lain? Terima kasih, mohon arahan lebih lanjut. baik. Terima kasih Dokter Atrin. Ya kita lihat studio dok dari HRCT kemungkinan besar memang ada dari awal ada honeycombing suprabasal bilateral yang kemudian bertambah pasca radiasi sertai GGO dan retikulasi. Kita telah hadir bersama kita Dokter Listi, spesialis radiologi konsultan. Mungkin Dokter Listi bisa memberikan masukan dok untuk HRCT pada pasien ini dan Assalamualaikum debutnya. warahmatullahi wabarakatuh. Dokter hari ini bisa dengar suara saya? Ya, kedengeran dok. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri buat semuanya, rekan sejawat semua. Mohon maaf lahir batin. Dari kasus ini boleh dilihat CT scan yang awal. Yang bulan Januari dok, boleh Yang tolong Januari, diputar. sebentar, dokter. Di play tolong. Kamu bisa main ini. Ya, bentar, biar digeser dulu. Jadi ini dari CT scan ini kita lihat ada beberapa hal yang berbeda terjadi pada orang yang sama, yaitu pertama adanya suatu malignansi, yang kedua kemungkinan ada gambaran fibrosis paru atau ILD pada pasien ini. Jadi kalau kita lihat tadi bagian atas tadi memang dominan emfisema paraseptal, cuman memang yang bagian bawah kalau kita perhatikan ini memang saya setuju ini suatu honeycombing, dan kalau melihat gambaran dari parunya ini eh, lebih cenderung ke UAP pattern. UIP pattern. Tapi yang menarik pada pasien ini adalah ketika setelah selesai diradiasi, ternyata gambaran fibrosisnya pada CT yang bulan 3 ya. Bulan 3 ini lebih dominan di paru yang kiri. Sedangkan kita tahu ini lesi yang malignansinya kan yang di sebelah kanan ya. Mana? Ya, dokter. Mm-mm. Coba dilihat lagi. Sebenarnya baiknya sih dibandingkan ya, disandingkan yang sebelum dan sesudahnya. Jadi kita lebih bisa menilainya eh, dengan baik ya. Nah, ini yang atas ini bukan honeycombing ya. Yang atas ini emfisema paraseptal ya. Kita lihat yang Maret, ya dok. Ini yang Maret.
Nah, kalau kita lihat yang Maret ini memang dominannya yang agak khas, yang agak apa, kompleks adalah dia dominannya sebelah kiri. Kemudian kita lihat ada penebalan septa interlobular, kemudian ada traction bronchiectasis yang bertambah. Kita lihat ada ground glass opacity, dominan yang sebelah kiri, yang sebelumnya relatifnya sebenarnya masih bagus, masih aman yang sebelah kiri pada CT yang bulan 1. Sekarang pertanyaannya adalah apakah ini radiation induced pneumonitis atau apakah ini eksaserbasi atau apakah ini progresivitas daripada fibrosis, mungkin itu yang harus kita jawab. Dan agak sulit sebenarnya saya menjawabnya karena pertama kalau kita apakah ini radiation induced pneumonitis ini agak tidak sesuai dengan lapangan radiasi. Biasanya kalau misalnya radiation induced itu terbatas pada lapangan radiasi, kita lihat itu di mediastinum. Juga mungkin saya agak sedikit review untuk malignansinya, walaupun ini sudah proven secara patologi ya, tetapi melihat karakteristiknya tuh mungkin agak jarang kita dapati timoma seperti ini berada pada mediastinum visceral, kemudian dia mengencase vaskuler, kemudian mengencase bronkus, itu memang timoma agak jarang ya, mungkin yang invasif ya, tapi mungkin apakah ini suatu limfoma juga masih mungkin kalau secara secara HRCT, secara CT, saya masih melihat kemungkinan ini mungkin bukan hanya timoma saja atau masih mungkin ini limfoma juga. Apa hubungannya? Karena di sini kalau kita lihat gambaran yang paling dominan itu adalah penebalan septa interlobular, kemudian adanya traction bronchiectasis. Kita lihat ini dominannya kalau kita lihat di anatominya adalah di bagian perifer atau bagian-bagian yang berhubungan dengan limf. Jadi kalau misalnya ini mungkin kalau misalnya radiasi pneumonitis seperti saya jelaskan tadi dia memang terbatas biasanya di lapangan radiasi. Dan ini yang harusnya sebelah kanan kalau misalnya ini radiasi pneumonitis ya dok ya, sebelah kanan yang lebih banyak daripada sebelah kiri. Tapi ini sebelah kiri lebih banyak. Tapi kalau misalnya pasien ini tidak mendapat kemo ya. Belum, Dok. Belum, Dok. Belum ada Oke. kemo, dokter. Ya, Ya. karena kalau kemo masih memungkinkan dia agak tidak simetris. Cuman kalau misalnya radiation pneumonitis saya agak ragu. Kemudian yang kedua tadi apakah memang ini timoma atau ada kemungkinan limfoma, limfoma ataupun massa mediastinum yang lain ya. Karena di sini keterlibatan peribronkofaskular, kemudian keterlibatan interstisial yang benar-benar dominan. Untuk menunjukkan apakah ini eksaserbasi akut juga, saya setuju tadi ini tidak terlalu banyak ground glass ataupun tidak terlalu banyak konsolidasi, lebih dominan fibrosis. Terlalu cepat sekali untuk kita mengatakan bahwa ini hanya eksaserbasi gitu dok. Kalau eksaserbasi dari distribusinya masih mungkin karena eksaserbasi itu memang lebih dominan, bisa kanan kiri, tidak ada predileksi mana yang lebih banyak. Tetapi kita juga ingat kalau misalnya pas paru itu diradiasi, memang kecenderungannya dia untuk injury itu lebih lebih kuat gitu. Jadi bisa aja yang di radiasi sebelah kanan dominan, kiri pun terkena. Cuman walaupun itu nggak terlalu sering dok. Jadi kalau dari saya memang pertimbangannya saya nggak bisa memastikan ini apakah, tapi sepertinya bukan radiation induced. Kita bisa memperkirakan yang lain dan juga perlu dievaluasi kemungkinan malignansinya apakah memang timoma ataupun yang lain. Begitu dok. Baik. Terima kasih Dokter Listi atas masukannya. Jadi em, terkait apakah perburukan yang berkaitan murni karena radiation induce, kita masih agak 50-50 ya dok. Dan untuk kemungkinan keganasan selain timoma, karena tadi saya lihat dapat dari hasil TTNA. Saya kurang tahu Iya, apakah ada hasil core ya, biopsinya dari atau memang DNA hanya sudah sitologi. tegaknya adalah timoma, dokter, begitu. Oke, sudah sel blok juga ya. Kemudian terkait kemungkinan eksaserbasi akut pada ILD ataupun progresivitas dari fibrosisnya. Kita bisa tanyakan pendapat telah hadir bersama kita Dokter Faris secara offline. Dokter, adakah masukan untuk pasien ini? Baik, terima kasih Dokter Arini, terima kasih Dokter Listi. Eh, Kalau dilihat pertambahan lesi retikulasi dan juga penebalan septum eh, dan kelihatannya traction BE atau traction bronchiolektasis juga eh, meningkat dalam hitungan 3 bulan ya. Ini kan kalau radiation induced pneumonitis kan typically 4 sampai 12 bulan, 4 sampai 12 minggu biasanya ya. Jadi kita bisa
Eh, Kalau murni pneumonitis tentu kita berharap GGO yang dominan, tapi memang isunya adalah lebih banyak lesi fibrotiknya ya. Jadi ada juga kemungkinan bahwa radiasinya memang memicu eksaserbasi, jadi bukan eh, tapi eksaserbasi yang justru malah memicu pertambahan proses fibrosis ya, karena existing UIP-nya memang pasiennya rentan ya untuk dapat eksaserbasi dengan apapun insultnya. Tapi memang melihat lesi fibrosis yang lebih dominan, pasien sebaiknya eh, kalau lesi fibrosis memang tidak terlalu banyak berespon dengan steroid ya, mungkin bisa ditawarkan opsi antifibrotik ya untuk mencegah perburukan lesi fibrosis ya. Kalau untuk secondary biopsi, misalnya tadi Dokter Listi masih membuka opsi eh, apa namanya DD limfoma ya. Saya kira biopsi nanti sesuai dengan toleransi paru dan jantung dari pasien. Tapi untuk kepentingan akut saat ini injurinya sangat berat ya. Jadi steroid saya rasa bisa dipertahankan, tapi dengan opsi escape medicine-nya berupa antifibrotik ya, nitadanib misalnya. Baik. Terima kasih, dokter izin bertanya. Ini Ya. kan pasien memang saat ini memang ada infeksi ya dok ya. Kita juga ada hasil kultur, ada kumannya, pseudomonas, sudah kita berikan antibiotik sesuai antibiotik definitif. Kemudian apakah misalnya kita DD ya, ini mungkin suatu eksaserbasi itu dari interstitial disease, misal seperti pemberian pulse terapi untuk steroidnya, sedangkan ini masalah infeksi lah. Nanti kita dosisnya apa kita tetap full atau kita atasi infeksinya dulu atau bagaimana dokter? Eh, Secara definitif kan pasien ini Pseudomonas sensitif CPPIM ya. Jadi harusnya sih sudah bisa dieliminasi lah kuman patogennya. Cuman problemnya ada kemungkinan tadi muncul jamur ya. Jadi pada lesi-lesi yang fibrotik saja tanpa eksaserbasi pun sudah ada risiko kolonisasi. Jadi toleransi glikemik, toleransi gaster semua harus dipertimbangkan. Walaupun kita biasanya nggak seagresif sampai uh, di atas 500 miligram, jarang di antara kita yang berani sih untuk memberikan steroid. Mungkin kalaupun mau eskalasi pun juga mungkin di 125 miligram. Dan dilihat lagi hasil CR, apakah ada hasil CRP dok ya? Tidak dok. Kalau ini untuk anti jamur fluconazole kita juga sudah berikan, tapi masih sebagai empiris dok. Kita masih menunggu hasil. Berarti Dokter Faris dan Dokter Atrin kita untuk infeksi tetap sembari dijalankan untuk terapi antibiotik definitif ya. Namun push-dose Maaf. terapi untuk exacerbasinya tetap disarankan untuk masuk ya dok. Namun dengan dosis metil 120 mg, Dokter Faris Iya, kurang lebih. bisa demikian atau 250 paling tinggi. Oke. Ini kan pasien laki-laki usia di atas 60 ya. 45 Ya, tahun. Laki-laki 60, Oh 60, 60. 65, ya, 65. ya dengan merokok kan ya. Iya dok. Kok ya dok? Terus tidak ada gejala autoimun yang pada Untuk anamnesis keluhan. maupun pemeriksaan fisis ya. Dengan existing UIP, data memang paling banyak UIP ada coexist dengan adenokarsinoma atau KSS sebetulnya. Memang itu jarang sekali dilaporkan dengan yang timoma. Jadi UIP dengan tumor paru justru yang lebih banyak. Eh, jadi memang yang kita hadapi kemungkinan besar saat ini pasien memang punya underlying IPF. Kemungkinan besar ada underlying IPF yang saat ini mengalami exacerbasi, bisa jadi diperberat oleh radiasi yang sudah dijalani juga ya dok. Kemudian mengingat tadi ada hasil echo yang EF-nya 45% ya dok.
Jadi mungkin fungsi jantung juga tidak optimal dan ada resiko terjadi edema paru pada pasien jika status cairannya mungkin nanti bisa dilihat. Baik dokter, terima kasih atas Baik, terima advisnya. kasih. Izin Dok- saya Dokter rangkum ya dok. Asri, saya boleh tanya, itu pasien steroidnya pakai berapa ya? Iya dok, baik. Dokter Titi silakan dok. Untuk steroid saat ini Ini diberikan saat ini metil 62,5 Ya. per 8 dokter. 62,5 per 8 maksudnya apa? 3 kali 62,5 dokter. 3 kali 62,5 itu sudah berapa hari dokter Asri? Berarti Hari kedua dokter, hari ini dokter. Hari kedua, dia berat badannya berapa? Untuk berat badan pasiennya 51 kilo dokter. 51. Waktu kita beri, kalau kan saya setuju bahwa pasien ini ada perburukan gitu ya, yang sangat cepat. Kalau saya lihat awal HRCT-nya, tadi dijelaskan Dokter Listi, saya sangat setuju ada emfisema atasnya, kemudian bawahnya fibrosis, dominan fibrosis itu di bawah. Jadi masih mungkin dia itu bentuknya memang dari awal dia ada ILD yang kombinasi pulmonary emfisema dan fibrosis ya, CPEF. Dan jelas ada dari awal sudah ada mosaic attenuation sebetulnya. Ada kelihatan dia ada kemungkinan ada small airways ya, tapi kan kita nggak bisa lihat ada air trapping apa enggak ya. Nah kemudian pada berikutnya dengan cepat setelah radioterapi, karena kan intervensinya hanya radioterapi ya, nggak ada yang lain ya. Setelah tindakan dan setelah radioterapi, perburukan dengan cepat, yang saya lihat dominan fibrosis, walaupun GGO-nya bertambah, tapi dominan fibrosis, kanan kiri, dominan kiri. Nah ini yang agak kita bingung rancu, apa ini satu karena indus radioterapi, masih mungkin, walaupun itu mungkin nggak terlalu, itu karena tadi berbagai hal alasan, masih mungkin eksaserbasi, karena intervensi-intervensi itu tadi, atau mungkin memang progresivitas yang cepat. Jadi karena masih mungkin tadi eksaserbasi, masih mungkin dia indus karena radioterapi, maka kita memberi steroid gitu kan. Hanya sekarang kita pertimbangkan mudaratnya kira-kira apa, tadi hipertensi, diabetes, sama responnya ya. Kemudian kita mungkin memberikan dosis bukan yang terapeutik yang besar. Jadi kalau dia pakai 50 kilo berarti kita bisa pakai kan 1-2 mili per kilogram berat badan gitu ya per hari. Kalau kita ambil 2 miligram yang dosis besar, berarti kan dia 2 miligram per hari, berarti 100 mili per hari itu udah besar ya. Ya, jadi mungkin tadi 2 kali 62 itu udah besar sekali. Kemudian kita bisa nanti dalam waktu beberapa minggu nanti. Tapi kita lihat nanti, kita kan range-nya 1-2. Jadi waktu kita turunkan nanti diturun tapi masih di range 1-2. Tapi tentu aja nanti nimbang semua ya, efek sampingnya dan apa kita pertimbangkan. Karena tadi kita masih kenapa tadi GGO-nya perburukannya ya ada, tapi tidak terlalu banyak, dominan fibrosis. Itu masih ada responnya nggak dengan steroid. Itu kita mesti timbang. Jadi untuk steroidnya menurut saya itu, walaupun infeksinya tetap kita beri, tapi steroidnya juga bukan pakai dosis yang besar. Kita pertimbangkan tadi, karena alasan tadi indikasinya aja kita masih mungkin tadi sesuatu progresivitas yang sebetulnya nggak steroid gitu ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, tadi khawatirnya malah induce fungal infection pada pasien seperti ini, kita beri steroid high dan juga antibiotik. Nah, itu kita timbang semuanya. Kemudian yang lainnya adalah pemberian antifibrotik boleh jadi ada tempatnya. Atau kita pakai untuk yang coba pemberian antibiotik kita lihat ya, kita evaluasi dengan steroid, kita evaluasi gimana 2-4 minggu kita bisa lihat lagi nilai-nilai. Tapi kan tadi steroid besar 1-2 tuh kalau aman sampai 2 minggu dan kita mulai turun lagi gitu kan. Turun lagi, bertahan mungkin di 20 agak lama per hari, kita lihat nanti. Memang ini kasusnya kasus sulit ya. Tadi saya pikir selain IPF, tapi tadi saya lebih duga adalah CPFE ya, CPFE awalnya.
kemudian masih mungkin di DDIPF, tapi kan dia emfisema, ada emfisema gitu ya, dan dia ada gambaran mosaic attenuation ya. Dan kemudian semakin jelas mosaic attenuation, jadi semakin jelas problem airway-nya. Jadi ada DD-nya ya bisa IPF, DD-nya bisa HP ya. Pemberian bronchodilator seperti kita mengasihkan inhalasi bronchodilator sama steroid inhalasi pada pasien ini mungkin ada tempatnya, Dokter Atri. Karena kan dia mengenai airways ya, mengenai small airways juga. Sudah kami berikan untuk nebulizer. Terima kasih, Dokter. Baik. Terima kasih Dokter Dianiati atas tambahannya Dok, sangat bermanfaat. Kepada rekan sejawat lain ada yang ingin menambahkan untuk kasus ini? Jika tidak, saya rangkum Dok, berarti untuk kasus pertama dengan timoma pasca radiasi 5 kali dengan ILD, suspek ECC, PFE, DDIPF, DDHP yang saat ini mengalami kemungkinan besar exacerbasi dengan DD progresivitas dan DD radiation induced. Steroid disarankan untuk tetap masuk tadi dengan dosis 1-2 mg per kilogram, kemudian dievaluasi setelah 2-4 minggu dengan tapering off. Kemudian setelahnya dapat dipertimbangkan untuk pemberian antifibrotik. Kemudian ada masukan lagi dari Dokter Listi untuk kemungkinan secondary diagnostik atau secondary biopsi, apakah ada kemungkinan limfoma pada pasien ini. Dokter Artrin, terima kasih banyak. Dokter Cindy atas kasus yang Terima kasih, Dokter, atas terima kasih masukannya. Dok. Terima Baik, kasih, Dokter. selanjutnya kita masuk ke kasus kedua yang akan dibawakan oleh Dokter Vita dengan DPJP Dokter Fani, spesialis pada konsultan, anak usia 11 tahun dengan terduga ILD pada riwayat penyakit jantung bawaan. Kepada Dokter Vita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor, Dokter, dan rekan-rekan PPDS. Melaporkan laporan kasus MDD dari Poli ILD atas nama anak Agung Kenis, umur 10 tahun, dengan DPJP Dr. Fani Faruka dan Dr. Arini. Dengan gejala utama adalah sesak napas sejak 1 tahun sebelum masuk rumah sakit. Diagnosisnya terduga penyakit paru interstisial, hipertensi pulmoner, regurgitasi katup trikospit ringan, regurgitasi katup pulmoner ringan, CHF, dan riwayat PDA. Perjalanan penyakit, pada bulan Desember 2025, pasien berobat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita untuk dievaluasi penyakit jantung bawaan yang disertai dengan keluhan sesak napas dan mudah lelah bila beraktivitas. Sejak bayi, pasien didiagnosis dengan pattern ductus arteriosus, namun saat umur 3 bulan dilakukan echo, PDA sudah menutup. Pasien tidak pernah dilakukan operasi. Saat umur 5 tahun, pasien sering mengeluh sesak napas bila beraktivitas. Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita dari Rumah Sakit Kertawusada di Bali dengan terduga hipertensi pulmoner. Namun saat di Rumah Sakit Harapan Kita dievaluasi, dikatakan jantung dalam keadaan baik. Kemudian pada Desember 2025, pasien dirujuk kembali ke Rumah Sakit Harapan Kita dengan keluhan yang sama dan dilakukan CT lung ventilasi dan CT lung perfungsi paru, hasilnya baik. Kemudian dikonsulkan ke TS paru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada bulan Maret 2026, pasien dirujuk dari Rumah Sakit Harapan Kita dari TS paru ke TS paru divisi ILD dengan terduga fibrosis paru. Pasien dengan keluhan sesak napas sejak 4 tahun, terutama bila pasien beraktivitas sedang hingga berat, disertai dengan keluhan membiru pada mulut dan ujung jari. Keluhan batuk lama dan nyeri dada di sangkal. Pasien juga sering tertidur saat sekolah hingga membuat pasien tidak bisa bersekolah kembali. 2 minggu ini terdapat keluhan tidur disertai suara berbunyi grok-grok namun bukan berdengkur dan keluhan suara menjadi lebih kecil. Kemudian pasien diberikan inhaler dengan laba dan ICS selama 1 minggu. Keluhan sesak napas dirasakan berkurang sedikit. Riwayat pajanan, pasien tidak merokok, pajanan anorganik, organik di sangkal, pajanan obat-obatan di sangkal,
riwayat penyakit jaringan ikat dan autoimun di sangkal. Riwayat penyakit dahulu terdapat PDA dan ada regurgitasi katup trikosit ringan dan regurgitasi katup pulmoner ringan. Riwayat sosial pasien pekerjaannya adalah pelajar. Pemeriksaan fisik tanggal 14 bulan 1 2026 di Poli ILD, tanda vitalnya tekanan darah dengan 92/52 mm Hg, nadi 71 kali per menit, laju napas 20 kali per menit, dengan SpO2 97% dengan udara ruang. Berat badan 38 dengan IMT 16,2. Pada pemeriksaan JVP-nya meningkat, kemudian di sistem pernapasan didapatkan auskultasi vesikular kanan dan kiri, bronki negatif, mengi negatif, dan velcro negatif. Pada pemeriksaan jantung didapatkan B1, B2 reguler, murmur positif, galop negatif. Kemudian pada ditemukan jari tabuh positif. Berikut adalah CT scan di HRCT 4 Maret 2026 di Rumah Sakit Persahabatan. Pada CT scan 4 Maret 2026 di Rumah Sakit Persahabatan, jantung ukuran membesar, tak tampak klasifikasi pada dinding arteri koronaria yang tervisualisasi, tak tampak efusi perikard. Aorta tidak tampak dilatasi, tak tampak klasifikasi pada dindingnya. Truncus pulmonaris tampak dilatasi dengan diameter kurang lebih 4,1 cm dengan rasio MPa per A kurang lebih dari 1. Kemudian arteri pulmonaris kanan dan kiri tampak prominent. Tampak penyempitan dari bronkus utama kiri sepanjang kurang lebih 4,4 cm dengan diameter AP hingga 0,5 cm dan diameter CC 0,8 cm. Kemudian bronkus utama kanan diameternya AP sama dengan 1 cm dan diameter CC hingga 1,4 cm. Pada paru kanan kiri tampak baik, tidak tampak massa, nodul, konsolidasi, GGO, emfisema maupun dilatasi bronkus maupun honeycombing. Pada fase ekspirasi tidak tampak manifestasi air trapping. Kesimpulan pada CT scan ini adalah kardiomegali dengan dilatasi truncus pulmonalis sugestif hipertensi pulmoner. Tak tampak tanda-tanda ILD, namun tampak penyempitan dari bronkus utama kiri sepanjang 4,4 cm, curiga karena kompresi dari ekstraluminal dari dilatasi truncus pulmonalis, dan sugestif dextroscoliosis thoracalis. Berikut CT scan pasien. Pasien telah dilakukan echo. Echo yang terbaru adalah di bulan 12, tanggal 12 bulan 2025 di Rumah Sakit Harapan Kita dengan kesimpulan terdapat dilatasi main pulmonary artery, tricuspid regurgitasi ringan, pulmonary regurgitasi ringan. Berikut adalah echo 2015 pada usia pasien baru lahir, didapatkan pattern ductus arteriosus, kemudian evaluasi echo usia pasien 3 bulan, didapatkan normal heart atau spontaneous closure of tiny small PDA. Pada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan DPL di tanggal 16 bulan 2 2026 didapatkan AB-nya 15,5, HT 47, leukosit 4.750 dan trombosit 108 dan LD 5. Hasil pemeriksaan spirometri tanggal 10 bulan 3 2026 kesannya adalah resiksi ringan, obstruksi tidak ada, DLCO 45% dengan gangguan difusi sedang. Dilakukan CT lung perfusion dan CT lung ventilasi di Rumah Sakit Harapan Kita dengan hasil CT lung perfusion tidak tampak tanda emboli paru, perfusi paru kanan lebih dominan daripada paru kiri dan tidak tampak right to the left side. Sedangkan CT lung ventilasi di Rumah Sakit Harapan Kita tidak tampak tanda very low probability emboli paru dan ventilasi perfusi paru kanan lebih dominan dari yang kiri disertai gambaran central clumping sugestif penyakit paru interstisial terutama yang kiri. Diagnosis terduga penyakit paru interstisial, hipertensi pulmoner, regurgitasi katup trikuspid ringan, regurgitasi katup pulmoner ringan,
CHF, dan riwayat PDA. Kami majukan untuk menentukan diagnosis pasien dan pertimbangan untuk dilakukan apakah bisa dilakukan bronkoskopi. Sekian, dokter. Baik, terima kasih Dokter Vita. Mungkin tadi kita review sedikit mengenai HRCT-nya. Tidak jelas tampak gambaran ILD ya, Dok. Mungkin Dokter Listi ada masukan, Dok? Baik, sebenarnya ini permintaan HRCT kemarin pasien Dr. Fani ya. Berawal dari rujukan karena hasil VQ scan yang dari harapan kita. Coba dibuka dulu yang ventilasi dan perfusi scan yang dari harapan kita, dok. Untuk interpretasinya tadi ya, untuk FAQ scan ya. Coba. Ya, berikutnya. Nah, ya. Jadi memang awalnya kan pasien ini dilakukan perfusi tanggal 9 bulan 1. Karena ada gangguan pernafasan, didapati perfusinya yang kanan lebih dominan. Kemudian dari perfusi itu disarankan untuk ventilasi. Nah, kemudian dilakukan CT lung ventilation. Dari CT lung ventilation ini yang didapati ada gambaran central clamping. Jadi di sini central clamping ini dia letaknya di bronkus utama kiri. Memang sebenarnya dari CT ventilasi ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan kalau membaca misalnya ada center clamping ini bisa satu artefak. Memang sangat sering terjadi artefak ketika melakukan CT ventilasi. Atau kedua memang ada penyempitan jalan nafas. Ini kita dapati biasanya pada pasien dengan penyempitan jalan nafas, entah itu dari mulai yang sentral, misal pada bronkus, atau yang lebih perifer, misalnya pada COPD ataupun pada asma, bisa kita lihat adanya central clamping. Dan di sini sebenarnya dari dari hasil CT lung ventilation yang di Rumah Sakit Harapan kita ini sudah ada clue-nya sebenarnya, ada central clamping di sentral kiri. Kemudian maju setelah dilakukan sentral ventilasi, dimintakan untuk HRCT. Kita buka HRCT-nya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada ILD pada pasien ini karena memang ada penurunan perfusi dan juga penurunan ventilasi pada VQ scan-nya. Nah ini dari lung window-nya kita lihat memang nggak ada tanda-tanda ILD ataupun lesi-lesi lain ya, seperti nodul ataupun massa, konsolidasi, semuanya baik. Dan kemarin juga saya ditambahkan fase expirasi juga tidak ada air trapping, tapi memang yang kita lihat di sini adalah gambaran main bronkus yang sebelah kiri memang menyempit karena ada kemungkinan besar karena ada desakan daripada jantung yang sangat besar. Jadi memang lokasi dari main bronkus kiri ini kan berada di posterior dan juga di superior daripada atrium kiri, kemudian dia juga di arteri pulmonalis yang sebelah kiri. Sayangnya ini pasien memang kita nggak melakukan kontras, jadi tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi saya hampir yakin ini karena external compression, dok. Jadi itu sudah saya rekod juga untuk diameternya. Jadi mungkin untuk tindak lanjut apakah akan dipasang stent atau apa saya juga kurang tahu. Tapi yang pasti yang untuk parenkimalnya tidak ada kelainan, tapi memang di bronkusnya. Jadi central airway-nya yang terkena, dok. Baik, Dok. Untuk memastikan lagi apakah perlu CT angio, Dok, atau sudah cukup dengan HRCT ini, Dok? Kalau isunya untuk lungnya sendiri sebenarnya sudah cukup, dok. Karena sebenarnya untuk jantungnya sendiri di harapan kita sudah diperiksa, walaupun saya tidak dapatkan ya, tapi dari HRCT ini saya sudah bisa melihat ada pembesaran chamber dan juga arteri pulmonalis. Kalau memang mau pasti ya memang harusnya di CTA memang, tapi apakah ini memang benar-benar berguna untuk pasien karena mungkin kemungkinan besar karena eksternal kompresi dari pembesaran jantung dan juga arteri pulmonalis yang sudah lama atau sudah kronis itu yang menekan bronkus. Begitu, dokter. Ya, terima kasih Dokter Listi. Jadi anak usia 10 tahun ya, Dok, ya, dengan riwayat PDA, TR mild dengan TH yang masih mengalami sesak nih di usia 5 tahun. Kita telah hadir bersama kita Dr. Mia Elhitsi dari Divisi Intervensi dan juga Dr. Fahmi masih ada. Ya, Dr. Mia ada masukannya, Dok, terkait pertimbangan bronkoskopi pada pasien ini? Ya, terima kasih. Untuk 21
dokter, agak putus-putus dokter, Terima minta maaf. kasih. Kalau dari oke ya, sebentar. Iya ya. Iya dok. Baik. Dokter Mia sedang mencari Iya, Oke. sedang mencari sinyal. Mencari sinyal, benar dok. Apa sedang di BS? Udah lumayan Iya. dok, iya. Ya, jadi setuju nanti kita lakukan bronkoskopi aja mungkin untuk mengkonfirmasi apakah memang terdapat penyempitan di bronkus utama kirinya ya. Terus tadi yang ILD-nya berarti suggestifnya dari Peki perfusion gitu ya? Apa CT perfusi ya? Itu ada Iya. ya ada lokasi khusus nggak? Nanti sekalian kita ambil sampling untuk balnya. Boleh dok, tapi sebenarnya memang untuk saat ini Nggak ada ya? kecurigaan ILD tidak ada dok kalau Nggak ada dari ya? Ya udah. RCT-nya. Ya udah. Parenchymnya tampak-tampak. Nggak ada ya. Tapi namanya kan kita dirujuk ya untuk kita evaluasi di paru ya apakah betul-betul plain atau enggak. Mungkin jadi sekalian kita evaluasi saluran nafasnya, kita sekalian ambil samplingnya ya untuk kita screening penyakit kronik dari Indonesia Raya lah ya. Mungkin kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Mia. Berarti setuju untuk rencana bronkoskopi pada pasien untuk evaluasi dari intraluminalnya, apakah memang kompresi hanya di ekstraluminal dan pengambilan sampel dari bal. Dokter Titi, dokter Dianiati, apakah ada masukan dok untuk kasus ini? Iya, jadi kasus ini kan dikonsulkan ke kita karena dipikirkan ILD gitu ya, karena tadi clamping tadi ya. Tapi dokter Listi udah menjelaskan. Maksud saya begini, pasien ini kan PDA ya, Iya, PDA, kongenital PDA-nya ya. Tetapi tidak ada shunting ya. Shunting untuk saat ini dari echo sudah tidak ada dan dari VQ-scan tidak ada shunt dok gambarannya. Tidak ada shunt. Pasien saturasi berapa? 97%. Kalau tanpa oksigen, room air. Room air dok. Apa pasien punya memang riwayat memang dengan low oksigen atau desaturasi yang lama ada? Atau enggak aman terus selama ini? Karena nggak ada shunting. Ya, izin dokter, saturasi kan pasien sering diperiksa sama ibunya dok. Jadi saturasi itu paling rendah kalau misalnya pasien sesak bisa 95, tapi selama dikontrol di poli pasien 97 udara ruangan loh. Jadi tidak pernah ada desaturasi ya? Riwayat sih tidak pernah dokter. Nggak ada desaturasi selama ini ya. Tapi katanya pasien tulisannya sesak. Iya, Ada sesak sesak dan ya, timbul dokter. Ya. sesak hilang timbul, tidak ada desaturasi, kemudian tidak ada juga shunting, cuma ada pH. Gitu ya? Betul dokter. Berarti pH-nya kemungkinan primer ya? Iya dok, bisa jadi karena penyakit jantung bawaannya. Iya, karena penyakit jantung bawaannya mungkin dokter. Ya, kalau kita mikir pH-nya itu kan kita pikir kemungkinan karena dia desaturasi ya. Misalnya karena dia PDA, mungkin dia juga ada shunting, dia lama dengan oksigen yang rendah, kemudian dia timbul pH, jadi tidak primer ya maksud saya. Kemudian dia ada hipoksia yang induce cytokine, yang hipoksia inducible factors, itu kan membuat vaskulares semuanya jadi nggak bagus, menebal dan tunika intima dan semuanya. Jadi problem difusinya rendah itu lebih kepada vaskular, bukan parenkim. Lebih pada vaskular karena masalah hipoksianya. Misalnya kita pikir ya. Tapi katanya saturasi tidak rendah, tidak ada shunting, tapi dia pH. Berarti kemungkinan pH-nya primer dong. Jadi dari kardiologi menganggap dia primary pH. Selain PDA itu, iya. Kalau memang Dia pernah right heart kateterisasi nggak? tidak pernah dokter, untuk tindakan belum pernah. Di echo memang pH, ada pH. Iya. Sementara Di ini echo echo bilang memang, pH. iya, di echo di rumah sakit Bali memang hasilnya pH dok. Echo kan kecurigaan aja ya, belum definitif ya.
Kemudian tapi pH-nya mungkin primer kan, karena dia tidak ada problem sampai pH-nya sekunder. Ini yang saya heran, kenapa dia ada DLCO yang rendah. Kalau dari parenhimnya kita lihat HRCT, parenhimnya aman ya. Kemudian kalau vaskularnya, mungkin vaskularnya kita bilang ya, vaskular problemnya. Tapi vaskularnya tadi dia tidak ada saturasi yang rendah, kemudian tidak ada masalah indus vaskular, edema atau penebalan fibrosis intervaskular dalam vaskular itu. Jadi dari mana dia problem vaskularnya sampai DLCO-nya rendah? Itu buat saya sih rada-rada. Coba datanya cari yang benar deh. Datanya lihat yang baik-baik deh. Baik, dokter. Karena ini terkait. Apa dia semata-mata karena vascular problem, ya vascular problem berarti kita biasanya melihat karena dia ya, oksigen yang rendah yang lama. Satu lagi untuk hal yang lain lagi saya lihat kan dia ada regurgitasi ya. Regurgitasi katup-katup anak muda dia ada autoimun nggak ya? Itu mesti dicek ya. Regurgitasi katup-katup jantung masih mungkin adanya autoimun. Dicek. Baik, dokter. Mungkin dari saya sementara itu saya butuh data-data periwayat yang jelas, terutama juga dari kardiologinya gitu ya, sehingga kita bisa mengaitkan gitu ya kondisi di parunya sama DLCO yang rendah ini. Baik. Terima kasih, Kemungkinan karena dokter. inflamasi tadi, misalnya karena hipoksia induce factor kan, dia membuat ROS tinggi, mencetuskan gen-gen proinflamasi ya, semua dampaknya kan ke intravaskular, ke endotelial. Ya, itu tertentu terkait sama DLCO gitu ya. Satu lagi itu emang HRCT ya? Atau bukan HRCT? HRCT, dokter. HRCT ya. Oke, dari saya itu aja kan. Baik. Terima kasih dokter Titi tadi untuk masukannya. Jadi kita perlu mencari tahu kembali kira-kira kenapa nih gangguan difusinya turun pada pasien ini, apakah ada faktor lain dan juga terkait riwayat dari jantungnya, apakah mungkin tadi bisa menyebabkan vaskulitis ya dok ya, mungkin yang bisa menyebabkan dia gangguan Ya. difusi rendah. Sambil Kemudian cari autoimun ya dokter Arin. atau Atau imunnya barangkali dokter. dia bukan infeksius, mungkin problem ya vaskulitis tadi bisa ya. Makanya tadi cari autoimunnya termasuk autoimun yang boleh jadi terkait vaskulitis. Baik. Ya. Jadi mohon cari tahu kembali, dieksplor kembali terkait kemungkinan autoimun pada pasien ini, juga terkait tadi ada regurgitasi katup ya dok. Selanjutnya adakah masukan mungkin dari dokter Faisal Palindungan, tadi saya lihat hadir, mungkin terkait kasus pertama dan kedua dok. Ya baik, makasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Dr. Rian. Izin dok, tadi saya menyimak kasus kasus pertama tadi, kayaknya bukan bidang saya ya dok ya. Jadi mungkin itu akibat pneumonia radiasi. Kalaupun memang ada ILD-nya dan eh, tadi kan pasien usia laki-laki ada 60-an tahun kalau saya nggak salah tadi ya, yang kasus satu tadi. Kalaupun kalau memang ada ILD-nya dan diduga misalnya sebelum sebelum ada timoma sudah, kemudian sebelum ada pneumonia radiasi ada ILD, kalau mau mengarah ke autoimun mungkin ada satu entitas yang mungkin bisa dicek apakah pasien memiliki atau tidak, itu miositis dok. Jadi miositis itu sangat mungkin menimbulkan keganasan dan juga ILD. Namun pada pasien, saya nggak tahu tadi kan belum ada datanya, mungkin nggak ada salahnya ya kita cek juga apakah pasien memiliki riwayat kelemahan otot, kemudian memiliki tanda-tanda yang khas untuk miositis, misalnya adanya goton papul, kemudian adanya shoal sign dan lain sebagainya. Walaupun kelihatannya jauh, tapi untuk apa namanya, untuk evaluasi kelihatannya nggak apa-apa, kita coba cek ke apa namanya perfisnya dok, apakah ada yang mengarah ke sana. Untuk kasus yang kedua ini lagi-lagi bukan bidang saya dok ya, anak-anak ya. Cuma kelihatannya kalau autoimun sih nggak begitu ya dok ya, kan pasti memang sudah ada ini ya, sudah ada penyakit jantung kongenital sejak awal. Jadi saya mohon maaf saya nggak bisa komen apakah ada kemungkinan autoimun. Namun kalau penyakit jantung kongenital kemudian ada PH, itu memang apa namanya ya, eh,
bisa juga sih dok, apa namanya, ada ILD-nya. Cuman jujur kalau anak-anak saya nggak bisa begitu komen dok. Demikian dok, makasih dok. Terima kasih banyak dokter. Oke, dari segi rehabilitasi medik, Dokter Siti Chandra, dokter ada masukan dok terkait kasus kedua ini? Makasih Dokter Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. kasus ini mungkin kami lebih ke keterbatasan aktivitas saja ya dok ya. Karena kan memang udah penyakit jantung kongenital, anak ini kan pasti sudah adaptasi lama ya dok untuk Iya, dok. Dokter sinyalnya mungkin iya, agak, iya suara terputus-putus dok, mohon maaf. iya, udah jelas. Karena Iya dok, iya, Dokter Siti Chandra, mohon maaf dok, sinyalnya sepertinya kurang baik. saya seperti ya dok. Ah ya, boleh dok, sudah agak terdengar. Untuk kita biasanya dok untuk membatalkan aktivitas karena terus ini kan sudah adaptasi ya dok karena penyakit jantung bawaannya. Jadi Masih agak jauh dokter, mohon maaf. Atau, nah, ya dok, boleh dok. jadi ini kan dari penyakit jantung bawaannya. Jadi dari kami untuk aktivitas sehari-hari yang sambil efisien Dokter, iya. Dok, maaf, masih agak jauh. Atau, ini ya. iya, masih jauh dok. Kita sayup-sayup. Mungkin, halo, iya. Dok, Saya ya, ada tidak terima pasien. boleh dok di chat aja kalau nggak nanti saya bacakan dok. Baik. Terima kasih dokter Siti Chandra. Dokter Arini, Iya, dokter Listi, silakan dok. pasien ini sudah pernah di CTA belum ya? Siti Angio. Belum Belum dokter, ya? baru iya Iya, baru saya lihat info belum. datanya tadi juga sepertinya belum ada. Memang semuanya Iya dari dok. Eko. Eko itu Eko untuk evaluasi yang apa dinamis memang baik ya, tapi untuk beberapa bagian jantung agak sulit dilihat dengan Eko. Mungkin saran saya kalau memang perlu di CTA sehingga kita lihat jelas apakah ada gangguan di vaskuler perifernya ataupun di sentralnya atau ada kelainan kongenital yang lain yang sebelumnya belum belum mungkin belum ketahuan gitu dok. Jadi kalau memang memungkinkan atau ada ini ya bisa di CTA ya. Jadi kita lihat keseluruhan jantung dan parunya. Baik. Terima kasih Dokter Listi. Berarti untuk rencana CTA bisa kita jadwalkan juga ya selain untuk bronkoskopi. Saya membacakan masukan dari Dokter Siti Chandra untuk aktivitas sehari-hari pasien ini mungkin diperlukan energi konservasi untuk modifikasi aktivitas sehari-hari dan juga kontrol breathing saat makan, minum, dan perawatan diri ya. Karena untuk saat ini alhamdulillah pasien masih bisa saturasi cukup bagus 97% dengan udara ruang. Oke, tadi adakah masukan Dokter Faris? Apakah masih ada di ruangan? Oke, ya, saya izin simpulkan untuk kasus kedua kita pada MBD hari ini, anak usia 10 tahun dengan untuk saat ini kita masih suspek ILD walaupun dengan kecurigaan autoimun. Namun kemungkinan besar sesak pasien juga disebabkan oleh kompresi dari left main bronchus atau bronkus utama kiri akibat pelebaran main pulmonary artery. Pasien juga dengan riwayat PDA saat ini juga mengalami hipertensi pulmoner dan juga regurgitasi katup trikuspid dan pulmoner yang ringan. Direncanakan untuk CT angiografi dan juga bronkoskopi untuk mengevaluasi tadi kemungkinan apakah ada hal lain selain kompresi ekstraluminal, kemudian dieksplor lagi terkait kemungkinan autoimun pada pasien, terutama yang ke arah vaskulitis. Baik,
Terima kasih kepada Dokter Vita atas presentasinya. Izin saya tutup untuk MDD ILD kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para dokter yang telah berpartisipasi. Mohon maaf lahir dan batin sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, izin dok. Misalnya, izin dok. Terima kasih dok.